Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis saah amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sosok manusia yang awalnya adalah manusia biasa, tetapi dengan mendapatkan utusan, mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih dari sekian banyak manusia yang ada di saat itu, terpilihlah baginda Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi utusan Allah, penutup, nabi paling akhir dan rasul yang paling akhir Allah utus dari semenanjung Arabia, dari Makkah Al-Mukarramah. Dan telah kita dapatkan bagaimana kegembiraan, demikian juga tercampur kegelisahan baginda Rasulullah SAW dengan diutusnya dirinya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini, setelah Rasulullah SAW sebelumnya kita kisahkan telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berawal dari 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian beberapa hari kemudian beliau melewati masa fatrah tidak turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, menjadikan kebingungan yang beliau rasakan dalam dirinya, sehingga dengan kebingungan ini kita dapatkan bagaimana perasaan seorang manusia biasa yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, adanya kegelisahan sebagaimana manusia pada umumnya, sehingga dengan kegelisahan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada cikal bakal sosok utusan Allah yang terakhir ini. Dihiburlah Rasulullah SAW dengan datangnya surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil yang telah kita sebutkan kemarin, bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Dan kita dapatkan pada malam hari ini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau melanjutkan kajiannya dalam Al-Marhalah Al-Ula, tahapan pertama dalam berdakwah, setelah beliau mengetahui dirinya diumumkan oleh malaikat Jibril dalam kondisi duduk di langit, dan disaksikan oleh Rasulullah SAW kondisi fisiknya malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Dan kita dapatkan Rasulullah SAW dengan sebab ini mendapatkan berita gembira dari malaikat Jibril bahwasanya beliau tidak perlu bersedih. Wahai Muhammad, innaka Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umat yang berada di kota Makkah, umat manusia tatkala itu yang masih kondisi mereka dalam keadaan menyekutukan Allah, bahkan bisa dikatakan mereka tidak mempunyai din. Orang-orang yang ada tatkala itu adalah orang-orang yang tidak punya ajaran kecuali hanya menyembah berhala dan patung-patung. Mereka adalah sosok manusia yang tidak ada budi pekerti, kecuali mereka berusaha mencari kemuliaan
dengan menumpahkan darah di antara kabilah-kabilah mereka. Tidak ada solusi yang lain yang mereka bisa dapatkan dalam permasalahan antar kabilah kecuali dengan menghunuskan pedang. Dan diutuslah Rasulullah SAW tatkala itu kepada orang-orang yang demikian dinnya, demikian kelakuannya, tetapi di sisi lain mereka juga adalah umat yang mendapatkan wasiat dari nenek moyang mereka untuk menjadi para pemimpin di kota Makkah, memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang dengan kebobrokan moral mereka didapatkan adalah orang-orang yang mendapatkan amanah yang besar untuk memakmurkan Ka'bah, rumah Allah yang pertama. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan jihadu dakwah ilallah, jihadnya dalam berdakwah kepada Allah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan dirinya adalah sosok bukan manusia biasa. Maka kita dapatkan usaha beliau tatkala mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qum fa'andir, bangunlah, berikanlah peringatan. Dengan satu ayat ini Rasulullah SAW memahami dirinya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak banyak beristirahat. Maka kita dapatkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan sosok manusia biasa tatkala beliau menjadi sosok manusia yang luar biasa. Demikian juga aktivitasnya, bagaimana kita bisa merasakan seorang manusia biasa asalnya. Di satu sisi beliau seorang bapak, di sisi lain beliau juga seorang suami, di sisi lain juga beliau seorang pemimpin yang tatkala itu manusia seluruhnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Dan di sisi lain juga beliau mendapatkan amanah yang sangat besar. Dengan satu ayat ini beliau mendapatkan perintah dari Allah, qum fa'andir. Maka kita dapatkan di tahapan dakwah yang pertama ini selama kurun waktu 3 tahun lamanya, ya, 3 tahun berturut-turut. Dan kita tahu masa dakwahnya Rasulullah di kota Makkah sekitar 13 tahun. Maka 3 tahun awal, 3 tahun perdana ini Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini di antara tabiat yang mesti dirasakan oleh Rasulullah SAW dengan keterasingannya, ya, membawa risalah dakwah tauhid, membawa dakwah mengesahkan Allah, yang kalau antum merasakan atau kita rasakan tatkala itu bagaimana sosok manusia satu orang ini membawa ajaran yang baru yang seluruh manusia tidak ada yang mengenal. Sebagaimana kita ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dengan kondisi asing. Ya, Islam datang dengan kondisi asing. Bagaimana satu orang ini berdakwah wa sayaudu ghariba, dan Islam akan kembali asing kama bada', kata Rasul. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Dan bisa kita rasakan saat ini mungkin bagaimana orang tatkala melaksanakan syiar Islam terasa aneh. Menjaga ajaran Islam tertentu dikatakan ketinggalan zaman, dan seterusnya. Itu yang kita rasakan, mungkin seperberapanya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri, kalau kita bisa berjamaah, banyak kaum muslimin yang memahami ajaran Islam dengan standarisasi prosentase pemahaman masing-masing. Tetapi bagaimana dirasakan oleh Rasulullah SAW sendirian, mendengar firman Allah, qum fa'andir, bangun, ya, fa'andir, berikan peringatan, langsung serta merta Rasulullah SAW melaksanakan ayat ini. Besok harinya beliau berdakwah kepada orang yang paling dekat. Dan inilah metode dakwah yang mesti kita terapkan. Ketika kita tahu itu adalah kebenaran, ketika kita menyadari Rasulullah SAW memahami itu adalah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada dirinya, yang akan dirasakan dirinya di dunia ataupun setelah beliau meninggal dunia, maka beliau bersegera mencari orang yang paling dekat, yang paling beliau cintai untuk merasakan kenikmatan itu yang telah beliau rasakan, untuk meraih keimanan ini sebagaimana yang telah diraih oleh Rasulullah SAW. Maka kita dapatkan
yang pertama kali didakwahi oleh baginda Rasulullah SAW adalah ahlul baitnya, karib kerabatnya, keluarganya terdekat. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah justru ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sosok manusia pertama yang masuk Islam, mendapatkan jawaban dakwah, ya, mengambil, menyeru ataupun menjawab seruan dakwahnya baginda Rasulullah SAW pertama kali adalah ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhah. Kemudian kita dapatkan Rasulullah SAW setelah mendakwahi istrinya di rumahnya, kita dapatkan di rumahnya juga ada Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh ibunda Khadijah binti Khuwailid. Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu wa ardahu, beliau adalah sosok sahabat yang nantinya beliau ini diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Bahkan terkenal, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, Zaid ibn Harithah ibn Syarahil al-Kalbi radhiyallahu anhu ardah ini setelah diberdekakan oleh ibunda Khadijah, dihadiahkanlah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjadikannya anak angkat. Dan terkenal di kota Arab, di kota Makkah tatkala itu, Zaid bin Harithah berubah namanya menjadi Zaid anaknya Muhammad, artinya Zaid ibn Muhammad. Karena apa? Karena biasanya orang Arab kalau mengangkat anak itu secara otomatis dia jadi anaknya, ya. Dan itu yang dipahami orang Islam saat ini. Kalau pemahaman seperti itu berarti pemahaman jahiliyah. Karena mengangkat anak itu tidak secara otomatis menjadi anak tersebut anak dirinya, nasabnya tidak. Mengangkat anak adalah seperti orang yang menghidupi anak seseorang, tetapi dia tidak bisa menjadi walinya waktu nikah, tidak bisa menjadi pewaris waktu dia meninggal dunia, tidak bisa. Tetap statusnya adalah anak orang lain, cuma dibantu kehidupannya oleh kita kalau kita mengangkat anak. Dan itu yang terjadi zaman dulu di awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, masuk Islamlah anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian mengangkat anak ini telah dihapus oleh Allah syariatnya. Maksudnya diangkat anak ini dihapus oleh Allah syariatnya, bahwasanya anak angkat itu tidak diakui sebagai anak secara nasab. Kenapa? Karena itu hanya sekedar anak orang lain, ya. Dan itu telah dihapus dengan bukti apa? Dengan bukti tatkala nanti ikhwan Zaid bin Harithah ini menikah dengan siapa? Zainab. Ya. Kita tahu Zaid bin Harithah orang miskin. Kemudian beliau ini menikah dengan wanita anak kaya raya, dan wanita ini nanti ini cerita masa depannya. Artinya ini nanti setelah menikah kemudian apa? Zainab ini tidak mau menikah berumah tangga dengan Zaid bin Harithah. Kemudian terjadilah cerai. Setelah perceraian ini terjadi apa? Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Zainab. Kalau secara hukum adat istiadat jahiliyah tatkala itu, seorang bapak, mau bapak angkat ataupun bukan, dia tidak diperbolehkan menikahi siapa? Istri dari anaknya, mau anak angkat atau anak tidak. Dan ini sebagai bukti Rasulullah SAW, beliau tidak menyuburkan, ya, tidak mengembangbiakan adat istiadat yang diharamkan oleh Allah. Artinya tidak seluruh adat itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Maka kita tidak boleh mengatakan dikit-dikit ini sudah kebiasaan Pak Ustadz, ini sudah adat istiadat Pak Ustadz. Tidak bisa, ya. Artinya tidak seluruh adat istiadat dibenarkan oleh Islam. Salah satunya adalah mengangkat anak, menjadikan anak angkat seperti anak kita, anak kandung, itu sudah dihapus oleh ajaran Islam. Ya, dengan apa? Dengan dinikahinya siapa? Dengan dinikahinya mantan istrinya. Siapa? Zaid bin Harithah yang dulunya anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga diingkari
oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala itu, tetapi itulah hukum Allah, dzalika hukmullah anzalahu ilaikum, kata Allah. Itulah hukum Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Mau kalian ridha atau tidak, ini adalah hukum Allah. Taib. Kemudian setelah Ibunda Khadijah masuk Islam radhiyallahu anha wa ardaha, dari kalangan wanita. Yang kedua dari kalangan budak, yang pertama adalah Zaid bin Harithah, tapi beliau sudah dimerdekakan menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga siapa? Teman dekatnya Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan bapak-bapak. Demikian juga Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam buku sejarah sekitar usia 10 tahunan. Ali bin Abi Thalib, beliau seorang pemuda pertama kali yang masuk Islam, ya, di hadapan Rasulullah SAW, bahkan disaksikan oleh Abu Thalib. Bahkan pernah dalam suatu ketika, suatu kesempatan, Ali bin Abi Thalib ini melaksanakan sholat dengan Rasulullah SAW di pas Makkah, sedang berdakwah di awal pertama kali dakwah. Disaksikanlah oleh Abu Thalib perbuatan anaknya dengan Rasulullah SAW, dan itu tidak dipungkiri oleh Abu Thalib, yang kita dapatkan beliau adalah seorang sosok paman yang membela dakwahnya Rasulullah SAW, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekitar 4 orang ini, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dengan masuk Islamnya 4 orang ini, dari orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah SAW ini, kemudian bersebarlah dakwah Islam. Kita dapatkan Abu Bakar As-Siddiq, saudagar kaya raya, punya pikiran cerdas, terpandang di kalangan orang-orang kafir Quraisy, dan beliau terkenal orang yang tidak pernah mabuk-mabukan, orang yang sangat terpandang. Masuk Islam pertama kali, dan itu menjadi sebab beliau mendekati orang-orang yang cerdas, tetangganya. Dan kita dapatkan banyak sekali orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, masuk Islamnya dengan sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Salah satunya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ardah. Beliau mendapatkan dakwah Islam lewat ajakannya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Az-Zubair ibn Al-Awwam, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, juga mendapatkan dakwah Islam pertama kali dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Abdurrahman bin Auf, sosok sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, juga termasuk masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, masuk Islamnya lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Talhah ibn Ubaidillah, sosok sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, demikian juga masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian besar jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagaimana julukan beliau As-Siddiq ini mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita bahas dalam kitab Syekh Al-Khamis tentang Hikbah Minat Tarikh, perjalanan sejarah dakwah Islam dari semenjak wafat Rasulullah SAW sampai terbunuhnya Husain, kita dapatkan Ali bin Abi Thalib, beliau katakan julukan As-Siddiq untuk Abu Bakar bukan dari makhluk Allah, tetapi As-Siddiq ini adalah julukan yang Allah berikan dari langit sana. Untuk siapa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa jaa bis-sidqi wa saddaqal mursalin. Datanglah apa? Bis-sidqi. Siapa yang sidqi di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqal mursalin, dan membenarkan utusan-utusan Allah. Siapa di sini? Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalimat ini yang disebutkan As-Siddiq di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, mendapatkan julukan kejujuran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu bertambahlah para sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin bermanfaat juga kita sebutkan namanya, minimal tatkala kita mengingat namanya kita tahu. Kalau ada ikhwan dan akhwat cari nama buat anaknya bisa disebutkan nama-nama para sahabat. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya merekalah as-sabiqunal awwalun, para generasi pertama, manusia pertama kali yang menerima dakwah seruan Nabi Muhammad masuk Islam setelah orang-orang tadi yang 8. Berarti tadi siapa Pak? Utsman bin Affan, Zubair,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian tadi yang sebelumnya Khadijah, Zaid bin Haritha, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 8 orang ini beruntunlah orang-orang Makkah yang mereka termasuk orang-orang yang cerdas. Bukti kecerdasannya apa? Mereka meninggalkan patung-patung dari batu-batuan dan dari roti. Kita tahu ada sahabat yang menyembah roti. Menyembah roti. Rotinya dijadikan Tuhannya. Mereka kerja membawa Tuhannya di punggungnya. Kemudian tatkala apa? Kerja, letih, siang hari, lapar, lupa bawa makanan, dia lihat Tuhannya. Maka Tuhannya dimakan. Dan itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Saking bodohnya, ya, bagaimana Tuhannya bentuknya manusia, sosok manusia dia sembah, ketika lapar dia makan. Dan itu jahilnya orang tatkala itu. Maka kita dapatkan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 8 sosok sahabat dengan sahabiah ini masuk Islamlah selanjutnya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu warda. Abu Ubaidah, Amir ibn Al-Jarrah, kemudian Abu Salamah, Abdul Asad Al-Makhzumi. Ini Abdul Asad jelas tidak diperbolehkan ya. Abdul Asad artinya hambanya singa. Tidak diperbolehkan karena Allah tidak pernah menamakan dirinya yang maha singa, tidak ada. Ya. Abdul Asad ini nama asli Abu Salamah. Demikian juga Ummu Salamah. Kita tahu ikhwan, Abu Salamah ini sosok sahabat yang pertama kali masuk Islam di kota Makkah. Kemudian beliau meninggalnya kapan? Setelah perang Uhud. Ya. Ummu Salamah ini beliau seorang wanita yang masuk Islam setelah Ibunda Khadijah. Bahkan orang-orang yang pertama kali berhijrah dari kalangan wanita ke negeri Madinah adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah beliau masuk Islam setelah beliau mentaati Rasulullah SAW, bahkan beliau mendapatkan keistimewaan di kemudian hari menjadi istrinya Rasulullah SAW. Abu Salamah beliau meninggal dunia setelah adanya luka yang ada dalam tubuhnya setelah peperangan perang Uhud. Dan perang Uhud kita tahu terjadi setelah perang Badar, dan kita tahu peperangan Uhud adalah peperangan yang di situ umat Islam ditegur oleh Allah dengan pasukan pemanah 70 orang turun ke bawah itu yang memperebutkan harta rampasan perang. Abu Salamah termasuk orang yang terluka untuk apa? Mempertahankan tamengnya di hadapan Rasulullah SAW. Bentengnya Rasulullah tatkala itu jasadnya para sahabat, termasuk Abu Salamah. Dan Abu Salamah tatkala itu merasakan luka-luka yang bertambah parah menjadikan sebab beliau meninggal dunia. Dan Ummu Salamah mempunyai anak yang sangat banyak, wanita paling tua istri Rasulullah SAW nanti. Ummu Salamah beliau seorang wanita yang ridho kepada Allah tatkala suaminya yang bernama Abu Salamah mati, meninggal dunia membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ummu Salamah tatkala suaminya meninggal? Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah yang Kau berikan kepadaku. Engkau berikan musibah suamiku meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang sangat banyak, masih kecil-kecil. Wakhlufni khairan minha. Ya Allah, gantikan untukku yang terbaik untuk itu, daripada itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Ummu Salamah ini kepada keputusan Allah dengan diambilnya suaminya tatkala anak-anaknya masih kecil-kecil, beliau ridha dengan keputusan Allah, berdoa, ya Allah, berikan aku pengganti yang terbaik dari musibah ini. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq melamar ibunda Ummu Salamah, dan Ummu Salamah tidak mau menjadi istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq istrinya juga lebih dari satu. Buktinya apa? Buktinya ibunda Aisyah berbeda ibunya dengan ibunda siapa kemarin yang mempersiapkan makanan Rasulullah SAW yang dijuluki Datun Nitaqain, Asma binti Abu Bakar. Berbeda suaminya, ibunya. Ya, ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq beliau mau menambah istri yang bernama Ummu Salamah, tetapi Ummu Salamah tidak bergeming, tidak mau. Kemudian datanglah Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita dapatkan ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ummu Salamah dengan menjadi ummul mukminin, ibunya kita, ibunya orang-orang beriman. Kemudian yang selanjutnya Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi.
Kita tahu beliau adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya terkenal pertama kali apa? Menjadi tempat kajian pertama kalinya Rasulullah SAW di kota Makkah. Ya, rumah antum berapa kali ada kajian di rumah? Ini Al-Arqam, Ibn Al-Bir Arqam, setelah beliau masuk Islam, rumahnya menjadi pusat kajian umat Islam perdana di kota Makkah. Ya, rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam Al-Makhzumi. Kemudian Uthman Ibn Mad'un Al-Jumahi dan saudaranya Qudamah dengan Abdullah. Demikian juga Ubaidah Ibn Al-Harith Ibn Al-Muttalib, masih ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Sa'id Ibn Zaid dan istrinya Fatimah bintil Khattab, saudarinya Umar bin Khattab, masuk Islam juga. Khabab Ibn Al-Arth At-Tamimi, Ja'far Ibn Abi Talib. Siapa Ja'far? Berarti saudaranya Ali bin Abi Talib. Istrinya Ja'far bin Abi Talib Asma binti Umais, Khalid ibn Sa'id. Kemudian istrinya Aminah binti Khalaf, saudaranya Amr ibn Sa'id ibn Al-As, Hatib ibn Al-Harith. Kemudian istrinya Fatimah ibn Mujallil, saudaranya Al-Khattab ibn Al-Harith. Istrinya Fukaihah binti Yasar. Kemudian Ma'mar ibn Al-Harith, Al-Muttalib ibn Azhar Az-Zuhri. Istrinya juga Romlah binti Abi Auf, Nuaim ibn Abdullah ibn An-Nuham Al-Adawi. Mereka seluruhnya adalah orang-orang dari suku Quraisy. Kemudian orang-orang yang masuk Islam dari selain suku Quraisy adalah Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudali, Mas'ud ibn Rabi'ah Al-Qari, Abdullah ibn Jahash Al-Asadi, saudaranya juga Abu Ahmad ibn Jahash, Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kita tahu Bilal bin Rabah termasuk orang yang masuk Islam dengan tangannya siapa? Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi dari negara Rum. Ammar ibn Yasir Al-Insi, dan Yasir bapaknya Ammar bin Yasir. Kemudian istrinya Yasir yang bernama Sumayyah. Kemudian Amir bin Fuhairah. Kemudian yang selanjutnya dari kalangan wanita, Ummu Aiman, Ummul Fadl, Lubabah Al-Kubra bintil Harith, istrinya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa ardah. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri beliau katakan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Rasulullah mendapatkan perintah kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan kepada manusia di sekitar Makkah. Kita dapatkan Rasulullah SAW bergerilya berdakwah kepada orang-orang Makkah sampai tatkala itu orang yang pertama kali masuk Islam sekitar 130 orang. Ya, dalam jangka waktu yang tidak lama, dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, semasa 3 tahun lamanya beliau telah mengislamkan sekitar 130 orang. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, fase Makkah Allah fokuskan dakwah Islam kepada Rasulullah, demikian Rasulullah dakwahkan kepada umatnya tatkala itu adalah fokus kepada masalah tauhid. Kecuali seperti yang disebutkan Ibnu Hajar, dan saya ingat kemarin kita sebutkan Imam Ibnu Hajar menyebutkan, sebagian ulama mengatakan hanya ada satu syariat di fase Makkah yang syariatnya adalah berkaitan dengan syariat amaliyah, adalah sholat. Ya, sebagaimana kita sebutkan, sholatnya tatkala itu adalah sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari, setelah beliau diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara berwudu. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama ahli sejarah dengan syariat yang pertama kali turun di kota Makkah. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapatkan pelajaran ketika 3 tahun perdana ini adanya pelajaran-pelajaran berharga yang diajarkan dengan sejarah ini. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan dirinya membawa kebenaran, beliau tidak berleha-leha untuk memperlambat diri berdakwah. Dan ini yang menunjukkan ikhwan kepada kita semuanya, artinya pelajaran berharga untuk kita semuanya sebagai
orang-orang yang mempelajari sejarah Rasulullah, hikmahnya adalah ketika kita mendapatkan kajian, ilmu yang baru, pemahaman yang baru yang selama ini mungkin kita tidak paham, kalau kita memahami suatu pemahaman yang masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut, maka jelas itu kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW ini adalah kita mesti bersegera menyampaikannya, ya, mesti bersegera menyampaikannya kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat dengan kita, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan bagaimana kita berdakwah dengan hikmah, dan kita berusaha meniatkan tatkala berdakwah apa? Bukan untuk menampakkan diri kita. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau katakan ketika kita berdakwah, niatkan orang itu yang kita dakwahi agar mendapatkan kebenaran yang kita pahami. Bukan tujuannya agar kita nampak diri kita dikenal orang, bukan. Tetapi tujuannya adalah agar dakwahnya Islam sampai kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan ini yang kita dapatkan pelajaran ini dari kesungguhan dakwahnya Rasulullah SAW dalam jangka waktu 3 tahun lamanya ini. Beliau mendapatkan umat Islam bertambah sekitar 130 orang di kota Makkah, dan ini adalah umat Islam yang pertama di dunia tatkala itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dan kita tahu ikhwan, di fase sembunyi-sembunyi ini para sahabat Rasulullah SAW mereka bersembunyi-sembunyi untuk memasuki rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam tanpa berusaha ketahuan. Ya, bagaimana mereka mendapatkan nasihat dari Rasulullah, ayat-ayat turun tentang surga dan neraka, dan kita dapatkan dari ungkapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwasanya ayat-ayat yang pertama kali turun adalah al-ayat min suwaril mufassal, surat-surat yang pendek, ya, ayat-ayatnya pendek tetapi isinya berkaitan dengan apa? Kandungannya tentang tauhid, tentang surga, tentang neraka, bukan yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta akhwat, kemudian setelah Rasulullah SAW mendapatkan bantuan dari sebab masuk Islamnya sosok para sahabat tatkala itu dengan sahabiyah, kita dapatkan Allah menurunkan ayat selanjutnya untuk merubah metode dakwah Rasulullah SAW dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan, dan turunnya ayat dari surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini menjadi cikal bakal perintah dakwah Rasulullah berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan ketika Allah turunkan wa andzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Setelah ayat ini turun, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat ini turun, maka Rasulullah SAW mengajak keluarganya dari Bani Hashim. Mereka datang rombongan, demikian juga Bani Muttalib, sekitar kurang lebih 45 orang berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, dan didapatkan di kalangan Bani Hashim dengan Bani Muttalib yang dikumpulkan oleh Rasulullah tatkala itu ada Abu Lahab, ya, ada juga Abu Lahab. Kemudian Rasulullah SAW beliau mendapatkan ungkapan dari Abu Lahab. Jadi bisa dibayangkan ikhwan, Rasulullah sendirian mendengar firman Allah turun wa andzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, maka dikumpulkanlah orang-orang terdekat dari kerabatnya Rasulullah SAW. Maka di dalamnya termasuk Abu Lahab. Apa yang dikatakan Abu Lahab sebelum Rasulullah mengungkapkan dakwah? Abu Lahab mengatakan, haulai umumatuka wa banu ammika fatakallam. Mereka ini wahai Muhammad, siapa? Paman-paman kamu. Ini Abu Lahab apa? Mengingatkan Rasulullah kedudukannya itu adalah di bawah kalau strata secara nasab. Muhammad kurang lebih artinya secara bebas apa? Hati-hati, ini yang diajak ngobrol ini paman, bukan adik kamu. Ya, ini adalah yang kamu ajak ngobrol nanti ini, yang kamu kumpulkan ini paman-paman kamu wahai Muhammad. Siapa yang mengatakan? Abu Lahab. Dan mereka ini anak-anak dari paman-paman kamu.
maka berbicaralah. Wada'is sabah, ya, dan tinggalkanlah apa? Berbelit-belit, jangan dipersulit, artinya jangan bikin masalah. Ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh siapa? Oleh Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Apa? Wa'lam annahu laisa liqaumika bil arab qatibah taqah wa ana ahaqqu min akhdika fahasbuka banu abi. Apa kata Abu Lahab mengancam Rasulullah SAW? Ketahuilah tidak ada kepada kaummu dari kalangan Arab satupun kecuali aku yang lebih berhak untuk menuntut kamu karena aku paman kamu. Jadi kalau kamu bikin masalah, aku yang pertama kali akan jadikan apa? Musuh kamu. Kenapa? Ini Abu Lahab. Abu Lahab sudah mengancam, dan itu karakter dakwah, ikhwan. Rasulullah SAW ketika mengumpulkan keluarganya yang paling dekat, Abu Lahab langsung ngomong, hati-hati kalau ngomong, ya. Kalau kamu bikin masalah, aku yang akan bermasalah dengan kamu pertama kali. Kurang lebih maknanya begitu. Ini siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Fahasbuka banu abik, cukuplah keturunan dari bapakmu. Menjadi apa? Menjadi ancaman bagi engkau Muhammad. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fa huwa aisar alaihi min an yathibba bika butuna Quraisy. Sungguh kata Abu Lahab, kalau engkau mengerjakan, bertegak memegang prinsip engkau saat ini, ya, yang ada saat ini, sungguh itu lebih mudah atas mereka yang hadir di sini untuk apa? Untuk menuntut kamu daripada orang-orang yang Quraisy yang di luar kami ini. Coba bisa dibayangkan ancaman demi ancaman, wa tamudduhumul arab, dan demikian juga akan ada mengalir ancaman-ancaman ini keluar dari keluarga kita ini sampai keluar dari kalangan orang-orang Arab, ya. Pak Ikhwan, apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Beliau diam. Fasa kata Rasulullah SAW, yatakalam fi dzalikal majlis. Dalam majelis tersebut Rasulullah tidak mengomentari, hanya mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Abu Lahab. Dari sini ikhwan, pelajaran berharga bagi kita apa? Ketika kita dapatkan ada keluarga kita yang kontradiktif dengan dakwah yang kita pahami saat ini, dakwah tauhid, maka terkadang kita dituntut untuk diam. Ya, tidak langsung apa? Sing penting begitu. Artinya kita dapatkan kisahnya Rasulullah ini menjadikan qudwah untuk kita. Dalam suatu kondisi terkadang kita bisa menimpali, membalas dengan hikmah. Terkadang di kondisi yang lain kita mesti diam, merenungkan apakah dengan yang terbaik itu kita mengambil tindakan yang setimpal, ataukah kita mundur teratur untuk memasang strategi baru bagaimana orang itu bisa menerima kebenaran yang kita bawa. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'ahum tsaniyah. Kemudian di kali keduanya dikumpulkanlah keluarganya. Ya, di kali keduanya dikumpulkanlah keluarganya. Artinya dengan ini kita ditanamkan jiwa tidak bosan dan tidak lelah untuk berdakwah. Aduh, kemarin dapat ancaman tuh. Wah, kayaknya sudah aja. Apalagi yang ngancam ini paman saya. Tidak, Rasulullah SAW setelah mendapat ancaman dari Abu Lahab, kalau kamu masih begitu juga, hati-hati, kurang lebih begitu, maka Rasulullah SAW tetap yang diingat bukan ancaman dari siapa? Abu Lahab, bukan. Tetapi beliau mengingatnya apa? Peringatan dari Allah. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Di sini juga ikhwan, Rasulullah peringatannya tidak sekali. Beliau di kali keduanya datangi lagi, dikumpulkan lagi keluarganya. Kemudian beliau katakan, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inu. Segala puji milik Allah. Aku senantiasa memuji Allah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Wa u'minu bihi. Aku yakin, beriman, percaya kepada Allah. Wa atawakkal alaih. Aku senantiasa pasrah, berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian beliau katakan, wa ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, subhanallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau katakan, innar ra'id la yakdzibu ahlah. Sesungguhnya seorang pemimpin, ini subhanallah, ungkapan Rasulullah. Ungkapan seorang pemimpin tidak pengecut. Beliau katakan, innar ra'id la yakdzibu ahlah. Seorang pemimpin itu tidak akan pernah bohong sama siapa? Sama yang dipimpin. Wallahi alladzi la ilaha illahu.
demi Allah yang apa? Yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini delegasi dari Allah, utusan dari Allah kepada kalian, kata Rasulullah. Khosah, khusus kepada kalian. Wa ilan nasi amah, demikian juga kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah, sesungguhnya kalian akan meninggalkan dunia ini sebagaimana kondisi kalian sedang tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Sungguh demi Allah, kalian ini akan dibangkitkan dari mati kalian sebagaimana kalian bangkit dari tidur kalian. Wala tuhasabanna bima ta'malun. Sungguh amalan-amalan kalian akan diperhitungkan oleh Allah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kalian kerjakan. Wa innahal jannah abada awin nar abada. Sesungguhnya kalian ini akan masuk surga selamanya atau mungkin dalam neraka selamanya. Ini ungkapan perdana yang didakwahkan Rasulullah. Bukan mengajak orang masuk masjid untuk sholat. Yang perdana ditanamkan oleh Rasulullah apa? Ad-da'watu ila tauhid. Padahal kita tahu beliau selama 3 tahun itu mengerjakan sholat juga, mengerjakan berwudu juga, mengerjakan dan seterusnya dari amalan-amalan yang lain. Tetapi kita dapatkan apa? Yang perdana didakwahkan adalah itu. Apa itu? Dakwatut tauhid. Mengesahkan Allah, mengingat masa depannya, mengingat surga dan neraka, amalan apa yang mesti dia kerjakan untuk dipersembahkan di hari kiamat. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Abu Thalib tatkala itu? Ini yang sekarang menjawab bukan Abu Lahab. Abu Thalib pertama kali menjawab tatkala Rasulullah berdakwah seperti ini. Apa yang dikatakan Abu Thalib? Ma ahabbu ilaina muawanatuka wa aqbaluna linasihatika. Sungguh ya, aku ini orang yang paling cinta untuk menolong engkau wahai Muhammad. Siapa ini? Abu Thalib. Wa aqbaluna linasihatika. Aku ini orang yang paling pertama memberikan engkau nasihat. Wa asyadu tasdiqan li hadithika. Aku ini orang yang paling membenarkan ucapan engkau. Ini Abu Thalib. Wa haula banu abika mujtami'un. Mereka ini adalah anak-anak bapak engkau wahai Muhammad sedang berkumpul. Wa inna ma'ana ahaduhum. Aku ini termasuk bagian dari mereka. Ghairu anni asra'uhum ila ma tuhib. Aku ini bedanya dengan mereka adalah orang yang pertama kali menjawab apa yang kau cintai ini. Famdi lima umir tabihi. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Abu Thalib. Tapi beliau belum bersyahadat ikhwan. Abu Thalib menampakkan dirinya dengan dakwah perdananya Rasulullah kepada keluarganya, menampakkan dirinya, aku pertama kali yang menolong kau. Silakan kau berdakwah seperti itu sebagaimana yang diperintahkan. Fa wallah, kata Abu Thalib, demi Allah, la azalu ahutuka wa amna'uk. Sungguh aku akan senantiasa menjagamu dan mencegahmu. Ghairu anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muthalib. Coba kita lihat akhir kalimat Abu Thalib. Aku senantiasa membelamu, tetapi aku tidak bisa meninggalkan ajaran nenek moyang Abdul Muthalib. Artinya Abu Thalib, beliau ini termasuk kategori simpatisan yang belum muslim. Ya, orang yang tertarik dengan ajaran Islam, tetapi dia tidak rela untuk meninggalkan ajaran nenek moyang menyembah 360 patung. Dan kalimat inilah yang dijadikan senjata orang Syiah bahwasanya Abu Thalib orang muslim. Kita katakan bahkan sebaliknya, dengan kalimat ini kita katakan dengan tegas Abu Thalib bukan muslim. Karena Abu Thalib mengatakan, aku senantiasa membela engkau wahai Muhammad, tetapi aku tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka Abu Lahab mengatakan, hadhihi wallahi saw'ah. Demi Allah, ini adalah perkara yang jelek wahai Muhammad. Khudu ala yadaihi qabla an ya'khudha ghairakum. Cegahlah Muhammad sebelum dicegah oleh keluarga di luar keluarga kita. Ini kata Abu Lahab. Cegah Muhammad sebelum dicegah oleh orang lain. Kenapa? Lebih baik kita yang malu di dalam keluarga kita daripada orang lain yang mengetahui apa? Rasa malu kita. Ini kata Abu Lahab.
Ya, cegah Muhammad sebelum orang lain yang mencegahnya. Faqala Abu Thalib, wallahi lanamna'ahu ma baqaina. Sungguh demi Allah aku sendiri akan membelanya Muhammad selama aku masih hidup. Jadi kita dapatkan Abu Thalib dengan Abu Lahab baku hantam membela Muhammad, yang satu ingin mencelakakan Muhammad. Selama aku masih hidup, kata Abu Thalib, aku yang membela, aku yang menjadi benteng Muhammad. Maka kita dapatkan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita habis dan mungkin kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.